Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Muslim masa kini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, roti adalah salah satu makanan yang paling sering kita temui. Makanan yang memiliki kandungan karbohidrat ini memang kerap dijadikan alternatif untuk sarapan. Meski sangat familiar, tidak banyak yang tahu jika roti adalah salah satu makanan paling tua di dunia. Ya, roti telah dikonsumsi sejak 30.000 tahun silam. Pembuatan roti berawal dari Mesir kuno yang kemudian sampai ke Yunani. Di Yunani, para pembuat roti adalah para wanita di rumah-rumah sebelum dibuat di tempat khusus yang menyerupai toko roti. Adonan roti paling awal yang diketahui oleh sejarawan adalah adonan yang terdiri dari air dan gandum saja. Kala itu, roti tidak selembut sekarang dan tidak pula mengembang seperti yang kita temukan di berbagai toko roti ternama. Dahulu roti dijemur di bawah sinar matahari di atas lempengan batu atau abu dengan tekstur lebih kasar dan terasa lebih keras ketika digigit. Untuk rasa pun tidak seperti roti saat ini. Rasa roti di kala itu hanya satu macam, yakni tawar. Di dalam Al-Quran, roti disebutkan dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam di Mesir. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku membawa roti di atas kepalaku. Sebagiannya dimakan burung. Beritakanlah kepada kami takbirnya." Quran Surat Yusuf ayat 36. Sementara roti di zaman Rasulullah SAW adalah roti yang terbuat dari jelai atau barley. Sedangkan roti dari tepung gandum harganya lebih mahal dan tidak semua orang mampu membelinya. Tepung gandum biasanya dibawa oleh para pedagang biji gandum dari Arab Utara. Bahkan, Abu Hurairah bersaksi bahwa beliau tidak pernah melihat Nabi memakan roti dari gandum. Anas bin Malik juga pernah berkata, "Sungguh aku tidak pernah melihat Nabi SAW melihat roti empuk hingga bertemu dengan Allah." Hadis riwayat Bukhari. Namun dalam riwayat lain, Rasulullah pernah memakan roti terbuat dari gandum yang merupakan pemberian Ummu Sulaim radhiyallahu anhu. Nabi memerintahkan Ummu Sulaim menghancurkan roti itu menjadi serpihan, kemudian beliau berdoa kepada Allah. Lalu mengundang para sahabatnya 10 orang, 10 orang lagi hingga roti gandum itu mencukupi 70 atau 80 orang. Roti memang sesuatu yang menarik tak hanya untuk dikonsumsi, tapi juga untuk dibahas dalam Muslim masa kini. Assalamualaikum pemirsa Joh TV, gimana kabarnya hari ini? Senang banget ya ketemu lagi dalam program Muslim Masa Kini. Ngomongin tentang setiap hari, kayaknya manusia nggak lepas ya dari namanya makan-makan. Ya, karena kan kalau makan itu jadi salah satu sumber energi. Tapi ngomongin tentang makan kayak nggak seru kalau kita ngunyah-ngunyah doang. Gimana kalau kita masak? Karena kalau bicara tentang masak, kan jadi bisa pilih lebih sesuai selera. Kemudian juga pasti lebih higienis dong. Tapi gak seru nih kalau cuma masak-masak biasa. Bikin kue pasti enak. Sama menu makanan yang lain? Wah, pokoknya hari ini ikutin saya aja yuk. Kita bakalan bikin yang seru-seru dan yang enak-enak. Cus! Assalamualaikum Bu Ratna. Nih udah bawa spatula sama bawa buat ngaduk. Saya udah siap masak karena udah pakai celemek juga. Tak bisa dipungkiri, camilan roti yang satu ini naik pamor di tahun 2020. Bukan hanya karena rasanya yang enak, tampilannya yang sedikit berbeda dengan roti pada umumnya membuat Korean garlic cheese bread diminati. Selain itu, semakin digemarinya serial drama Korea Selatan yang menampilkan roti ini juga membuat Korean garlic bread naik pamor. Bahan utama Korean garlic bread sendiri terbilang mudah. Untuk bahan roti, cukup sediakan susu, tepung terigu, gula, garam, telur, dan sedikit ragi. Sementara untuk isiannya, siapkan bawang putih cincang, whipped cream, cream cheese, dan parsley kering. Tentunya saya tidak akan membuat panganan ini seorang diri. Saya akan belajar dari Ibu Ratna yang sudah malang melintang di dunia kuliner sejak tahun 2006 silam. Oke, sekarang bahan-bahannya tadi udah. Terus kita ngapain dulu step pertamanya? Step pertama kita akan bikin adonan rotinya, baking ya. Ini sudah ada, sudah disiapkan bahan-bahannya. Oke. Mau kita langsung bikin? Boleh dong. Sekarang kita masukkan dulu terigunya, Mbak. Ya, ini terigu kita masukkan. Oke. Kemudian kita campurkan susu bubuk. Ya, susu bubuk masukkan sini. Sudah.
Setelah susu bubuk kita masukkan gula pasir. Ada yang suka manis dan tidak. Mungkin kalau saya nggak terlalu suka manis, jadi tidak semua saya gunakan. Oke. Ya. Jadi sebenarnya itu balik lagi tergantung selera. Kalau emang seleranya suka yang manis, boleh lebih ditambah lagi gulanya. Tapi kalau misalnya yang memang nggak terlalu suka manis, ya udah nggak usah terlalu banyak pakai gulanya. Nah ini ada pernipan Mbak. Kita masukkan dulu bahan-bahan kering ya. Bahan-bahan kering kita campur, kemudian Mbak aduk. Oke. Aduk. Aduk. Tapi ya, ngomongin ini Korean garlic bread ini kan itu ngehits banget di mana-mana. Semua orang bikin, semua orang jualan. Kalau Bu Ratna sendiri pertama kali bikin Korean garlic bread itu kenapa? Karena melihat dari banyak sekali orang tuh memposting-posting di beberapa Media sosial. Ternyata booming ya. Nah, saya coba bikin. Awal-awalnya juga rasanya kurang. Akhirnya saya coba beli yang paling enak di mana dan harganya mungkin lebih mahal. Saya rasain tesnya, berarti saya harus bikin seperti ini. Nah, kita kan dasarnya sudah bisa membuat roti ya. Hanya kita kalau makanan enak, jangan cuma makan aja Mbak, tapi kita harus merasakan ini apa ya, ini dari apa ya. Aku harus bisa seperti itu, gitu Mbak. Itu tuh bedanya orang yang ahli memasak dengan orang yang ahli memakan. Kalau saya ahli makan, jadi makan aja gitu. Tapi karena Bu Ratna memang suka masak dan tahu bumbu, jadi setiap makanan yang masuk ke dalam mulut tuh pasti dirasa nih. Ini kayak bahannya ini ya, bisa ditebak terus kemudian bisa diaplikasikan untuk dibuat sendiri. Ini nih salah satunya. Nah ini udah rata belum saya? Sudah rata. Oke. Kita masukkan telur. Berarti ini udah kalis. Terus kita keluarkan, dia sudah mengembang tadi Mbak. Nah, sekarang kita keluarkan anginnya. Ya, kita keluarkan anginnya. Ini fungsinya buat apa? Supaya adonannya tuh pada saat dibentuk dia tidak rusak lah intinya gitu loh. Karena kalau masih ada angin nanti pengaruh kepada kue yang sudah matang itu tadi. Ini saya keluarkan, anginnya sudah keluar ya. Kita mulai timbang. Jadi benar-benar nggak boleh ada dicubit-cubit sama sekali ya. Oke. Nah ini kita perlu ya, kita bulatkan ini. Sudah lama dah. Tinggal di oven. Selama berapa menit Bu? Saya biasanya oven ini kurang lebih sekitar 20 menitan ya. 20 menit. Oke. Ya udah, saya yang bantu oven ya Bu. Ya. Pemirsa Muslim masa kini, sejumlah sumber menyebut Korean cheese garlic berawal dari kota Gangneung yang berada di provinsi Gangwon. Makanan ini awalnya merupakan kuliner kaki lima di Korea Selatan. Dari kota Gangneung, roti krim keju bawang putih itu dibawa ke pusat kuliner Gangnam, sebuah distrik hype dan terkenal di Seoul. Dari situ cheese garlic bread semakin diminati orang Korea dan masuk dalam daftar menu baru di banyak kafe. Alasan Korean garlic cheese bread jadi tren adalah karena berbagai varian roti merupakan penganan yang sudah lama akrab dengan orang Korea Selatan. Perpaduan roti, bawang putih, dan keju ini menciptakan rasa gurih yang nikmat. Pemasaran yang mengandalkan media sosial seperti Instagram juga membuat panganan ini viral bahkan sampai ke Indonesia. Apalagi kini Korea Selatan tengah menjadi sorotan di dunia hiburan lewat K-pop-nya. Bu Ratna, berhasil loh kita bikin kue, bikin roti maksudku. Nah, abis kayak gini, terus gimana? Nah, kita kan harus kasih topping ya. Toppingnya itu terdiri dari cream cheese. Saya pakai cream cheese. Ada seledri, ya seledri. Ada oregano. Kemudian ada butter yang sudah saya cairkan. Butter ini fungsinya untuk ditaruh di nempel ya, biar rasanya tuh ada manis, asin, gurih. Karena ini saya campurkan sedikit gula. Tergantung orang ya, selera ya. Ada yang cuma butter aja. Sekarang kita gunakan pisau Mbak. Tuh, kalau bergigi enak kan? Oh iya. Ya kan? Nggak susah. Nah ini saya harus 6, saya kasih 6. Tapi sebenarnya bicara tentang 6 potong itu sebenarnya kalau di Korea sendiri itu memang mereka tuh terbiasa untuk melihat kalau jumlah siung bawang itu ada 6. Makanya kenapa rata-rata kalau kita lihat Korean garlic bread aslinya Korea itu memang benar-benar aslinya memang dia dipotong 6. Itu menandakan kalau ini tuh siungan bawang putih.
Itu dia Bu, fakta menariknya. Betul sekali. Oke, ini Udah. aku mau Sudah. coba boleh ya? Boleh. Bentar. Ini tengah dulu. Ini lebih enak dipegang nih. Oh iya benar-benar. Lebih mudah kalau pisau yang ada begini. Oh iya, langsung kepotong. Di setengah dulu. Oke. Ya. Sebenarnya kalau udah ngerti tekniknya, rasa-rasanya sih gampang ya kalau bikin. Nah, bikin sendiri ya. Kalau bikin sendiri, ya ampun, saya salah lagi Bu. Ini jadi nggak 6 Bu. Dari kesalahan bisa. Iya. Jadi 8. Iya, nggak apa-apa deh. Udah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih. Oke, sip. Udah ya, kita Ya. sisihkan. Nah, ini ada cream cheese Cream cheese. yang sudah kita blender. Heeh. Tadi saya kebetulan cream cheese-nya saya panaskan. Oke. Saya masukkan ke dalam plastik segitiga. Nah, yang tadi kita belah itu kita isi dengan cream cheese ini. Ini. Jadi. Setelah Korean garlic, saya juga akan belajar membuat penganan ringan yang juga sedang hits, shuks atau kue sus. Jangan kemana-mana, hanya di Muslim Masa Kini.